Demokrasi bagi kami adalah alat. Demokrasi adalah tangga menuju cita-cita kita, yaitu Indonesia yang kuat dan sejahtera. Demokrasi menurut kami adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Kita tidak akan merongrong anggaran negara, APBN, APBD, 1 sen pun. Ini adalah syarat saya kepada mitra-mitra saya. Koalisi kerjasama kita ada kerjasama ramping. Ini untuk menghindari agar nantinya yang terjadi tidak hanya bagi-bagi kursi. Jangan pernah dalam koalisi tunduk kepada apa yang dimaui oleh partai-partai politik yang ada dalam koalisi. Partai pendukung kami adalah keikhlasan. Tidak ada janji siapa pejabat apa, menteri apa lebih tinggi, jabatan kami tidak ada. Pemirsa, dua pasangan Capres-Cawapres peserta pemilu Pilpres 2014 berkesempatan untuk melontarkan visi dan misi mereka. Acara debat perdana yang digelar KPU mengungkap apa saja pandangan mereka dalam menghadapi persoalan bangsa dan untuk mengukur kualitas para capres. Kita akan mempersilahkan nanti Pak Jokowi bertanya kepada Pak Pertarungan kandidat presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2014 memasuki ranah adu visi dan ide para peserta Pilpres. Komisi Pemilihan Umum menggelar debat perdana dalam masa kampanye terbuka bertujuan untuk mengukur visi dari para kandidat untuk mencari solusi permasalahan bangsa. Ada 3 hal yang ditekankan dalam debat perdana para kandidat, yakni pembangunan demokrasi, membentuk pemerintah yang bersih, dan upaya penegakan hukum. Pada kesempatan pertama, Prabowo akan mengembangkan demokrasi dalam budaya bangsa sebagai alat pemerintah yang bersih dan tercermin dari kepastian hukum yang berkeadilan. Demokrasi bagi kami adalah alat. Demokrasi adalah tangga menuju cita-cita kita, yaitu Indonesia yang kuat dan sejahtera. Kita ingin demokrasi yang produktif, bukan demokrasi yang destruktif. Kita ingin demokrasi yang bisa membawa kemakmuran kepada rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah yang bersih dari korupsi adalah syarat mutlak untuk mencapai ini. Demokrasi. Sementara kandidat nomor 2, Joko Widodo, lebih menekankan implementasi penegakan hukum yang merupakan ciri dari pemerintahan yang bersih dan berdemokrasi, yakni pembangunan sistem yang transparan serta pola rekrut pegawai yang terbuka sebagai cerminan pemerintah yang bersih. Pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih bisa dilakukan apabila ada 2 hal. Pembangunan sistem. Sistem yang seperti apa? Telah kita lakukan dan telah kita buktikan, baik waktu kami jadi wali kota maupun jadi gubernur. E-budgeting, e-procurement, e-purchasing, e-katalog, e-audit, pajak online, IMB online, cara-cara seperti itulah yang saya kira kita perlukan dan bisa dinasionalkan. Semua daerah bisa, nasional bisa melakukan ini. Apabila Jokowi dan JK diberi amanah oleh rakyat untuk memegang pemerintahan ini. Yang kedua, setelah pembangunan sistem adalah pola rekrutmen yang benar. Dengan acara debat yang diselenggarakan KPU, setidaknya dapat membuka mata masyarakat kandidat yang pantas untuk dipilih. Dengan demikian, pada pertarungan Pilpres kali ini, rakyat tidak lagi dihadapkan oleh ungkapan membeli kucing dalam karung. Tim Liputan Metro TV. Langsung saja kita bahas, pemirsa. Saya akan bertanya dulu ke Prof. Hamdi. Prof. Hamdi, bagaimana Anda melihat debat semalam secara garis besar terlebih dahulu? Secara garis besar memang kita lihat dulu positioning yang ditampilkan oleh 4 orang ini ya. Saya melihat memang Prabowo mau tetap di positioning itu sebagai orator gitu. Dia kita lihat dari pilihan diksi-diksinya selalu diksi-diksi besar seperti tadi bangsa yang kuat, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera. Setelah itu dia bilang lagi bangsa yang mandiri, balah dia sempat bilang juga bangsa yang punya ketahanan pangan dan seterusnya. Jadi
Dia mencoba dengan diksi-diksi besar itu, pilihan kata-kata yang menggelegar itu, dia mengatakan saya orator. Walaupun saya melihat itu semalam dari cara dia memberikan argumen, ternyata tidak sehebat yang kita duga juga selama ini gitu loh. Selama ini orang kan, dan sebaliknya Jokowi kan selalu agak underestimate orang sebenarnya, bahwa dia tidak juga bisa debat gitu ya. Tapi semalam Jokowi mencoba positioning dia yang memang kuat, bahwa dia kuat dalam hal delivery, ya, public service, delivery public service. Dia adalah pekerja dan dia katakanlah manajer gitu ya. Dan dia coba tampilkan itu semaksimal mungkin. Dan semalam saya lihat itu relatif lebih berhasil, gitu ya, ketimbang dia berpura-pura mencoba menjadi seorang orator gitu loh. Nah, JK memang selalu orang yang memang pangkas kan, ya. Jadi kalau saya formatkan, kalau semalam itu polanya pure debat, murni debat, mungkin JK akan lebih punya banyak peluang, ya, karena dia tahu kapan menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus memberikan jawaban yang tangkas gitu loh. Hatta sebenarnya Pak Hatta Rajasa soalnya punya potensi yang bagus gitu ya, dalam debat semalam itu, tapi sepertinya tidak diberi banyak porsi oleh Pak Prabowo gitu loh. Karena kita lihat dari jawabannya itu justru lebih runtun dan lebih runut begitu. Dan lebih real. Iya, lebih real ya, karena dia juga lebih rinci, punya pengalaman begitu ya dalam eksekusi, dalam delivery public service gitu. Itu sayang tidak dimanfaatkan maksimal oleh Prabowo. Gitu. Oke, Bung Burhan, Anda melihatnya sama pendapatnya, dan apakah sebenarnya ini menggambarkan kesiapan dari kedua pasangan capres-cawapres ini? Ya, saya ingin memberi konteks dulu. Jokowi dalam 2 pertemuan terakhir, satu frame, satu panggung dengan Prabowo, itu dianggap kurang maksimal, terutama dalam proses pengambilan nomor urut, dan yang kedua waktu deklarasi damai. Sehingga melihat rekam jejak dirinya yang relatif kurang artikulat dalam berpidato, orang kemudian underestimate terhadap Jokowi. Jadi ekspektasi dalam debat kali ini terhadap Jokowi lebih rendah dibanding terhadap Prabowo. Tetapi tadi malam yang terjadi menurut saya, ekspektasi yang tinggi terhadap Prabowo itu tidak terkonfirmasi. Mungkin karena Prabowo terlalu percaya diri, sehingga tampak kurang persiapan. Sementara Jokowi, menurut saya dia berhasil melampaui gitu ya, target minimal yang diharapkan oleh para pendukungnya. Mungkin setidaknya tidak terlalu jelek. Ya? Mungkin karena dia sadar tidak punya kemampuan artikulasi yang baik, dia bukan seorang propagandis, bukan juga seorang orator. Karena itu persiapan menjadi lebih penting. Dan itu tampak misalnya dalam beberapa jawaban, meskipun dia membaca bacaan, tapi ritme terjaga, konteks terjaga. Sementara Prabowo itu dia bicara besar, iya, dia punya visi besar, iya, tetapi tidak sistematik, dan bagaimana dia mengimplementasikan gagasan besar itu seringkali out of context. Jadi kalau secara umum sih saya melihat persiapan yang minim gitu ya, dugaan saya, dan ini disampaikan oleh Pak Mahfud sebagai ketua tim ses Prabowo yang mengatakan nggak perlu persiapan gitu ya, karena Prabowo sudah biasa debat. Dan sudah ini justru malah membunuh gitu ya performa dari Prabowo tadi malam. Baik, kita akan merinci nanti satu persatu, ada 3 topik yang dibahas, kita akan merinci satu persatu apa yang disampaikan oleh kedua pasangan ini. Nanti setelah jeda berikut ini kita akan bahas. Pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Kita akan bedah satu persatu topik yang tadi dibahas. Ada soal pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan juga negara hukum. Kalau kita lihat dari pembangunan demokrasi, Jokowi menyatakan dengan mendengarkan dan melaksanakan dilakukan dengan dialog. Sementara kalau kubu Prabowo sempat menyebutkan soal pendidikan politik, tapi itu sesuatu yang itu yang menurut saya kontras ya, kontras dalam pengertian dari sekian banyak segmen yang kita saksikan tadi malam, itu banyak titik temu. Misalnya soal pilkada, soal hubungan pusat dengan daerah, meskipun Jokowi relatif lebih mampu memberikan example yang baik gitu ya, tetapi secara umum sama posisinya dan pada umumnya juga normatif ya. Tetapi khusus tentang demokrasi, menurut saya ada yang sangat kontras antara kedua pasangan. Prabowo itu melihat demokrasi sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan. Jadi dia penting hanya sebagai instrumen. Pertanyaannya adalah
kalau misalnya tujuan kesejahteraan tadi dianggap lebih penting ketimbang demokrasi sebagai subordinat, lantas kalau demokrasi tidak sesuai dengan tujuan, apakah bisa dikorbankan? Nah, jawaban seorang Prabowo ketika ditanya soal HAM juga memperjelas posisi dia di segmen pertama. Dia mengatakan dengan sangat terang benderang bahwa komunalisme, kemudian security, ya, kemudian juga order itu lebih penting ketimbang individualisme, ketimbang freedom dan kebebasan sipil. Ini beda dengan Jokowi. Jokowi melihat demokrasi sebagai perangkat deliberatif, gitu ya, partisipatoris. Dia mendengar, dia mencoba menyerap aspirasi, kemudian dikomunikasikan dengan berbagai macam forum-forum warga untuk kemudian diambil keputusan sebagai pejabat publik. Jadi posisinya jelas beda, tergantung bagaimana masyarakat melihat perspektif hubungan antara demokrasi, kemudian dengan security, ya, dan lain sebagainya. Ini lagi-lagi tergantung pada pemirsa. Standpointnya mau kemana? Mau ke Jokowi atau mau ke Prabowo? Tergantung cara pandang mereka di dalam melihat demokrasi. Ya, jawaban-jawaban yang disampaikan oleh kubu Jokowi JK begitu ya, ini lebih rinci sepertinya. Contoh, soal pemerintah bersih disebut e-procurement, e-budgeting, dan segala macam begitu ya. Sementara kalau dari Prabowo Hatta lebih kepada konsep-konsep besar. Anda melihatnya ini apa yang terjadi di sini? Ya, seperti saya katakan di depan itu, dua kubu ini berusaha maksimal ya untuk mengeluarkan apa yang menjadi kekuatan masing-masing. Jadi kita tahu bahwa Jokowi JK itu kuat dalam delivery, saya bilang tadi, ya, konkret delivery ya, dalam konteks publik ya. Ini kan pelayanan publik gitu ya. Jadi dua orang ini mengatakan bagaimanapun tugas pemimpin itu adalah menyerap aspirasi publik, mengartikulasikan dalam bentuk kebijakan publik, dan yang lebih penting mengeksekusinya ya. Begitu cara mereka melihat persoalan dalam semua hal ya. Dan itu ditonjolkan ketika menjawab itu. Dan kubu sebelah mengatakan kami punya gagasan-gagasan besar yang ingin mengatakan seperti itu ya. Dan keluarlah retorika-retorika besar itu. Jadi memang kontras memang dalam debat semalam gitu loh. Tinggal nanti pemirsa menentukan. Pemirsa butuh yang mana. Itu dia. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya dari malam, Jokowi seharusnya dalam performa debat berikutnya itu lebih memberi sentuhan visi. Ya, perlu jadi juga, gagasan besar yang bersifat visioner. Nah, tadi malam dia bagus untuk memberikan contoh apa yang sudah dia lakukan bersama JK gitu ya. Tetapi kalau terjebak pada contoh yang terlalu mikro sebagai wali kota Solo atau sebagai gubernur DKI Jakarta, yang tampil nanti dia seperti manajer, bukan leader. Karena itu dia harus memberi visi gagasan besar di performa berikutnya. Tidak salah apa yang dilakukan oleh Jokowi. Jokowi setidaknya menyebut kata telah melakukan itu 9 kali. Sementara Prabowo menyebut kata akan itu belasan kali. Betul. Artinya apa? Yang satu sudah memberi bukti, yang satu memberi janji. Nah, tetapi lagi-lagi sebagai calon presiden, harusnya Jokowi juga harus memberikan janji masa depan. Akan seperti apa? Akan juga. Sebenarnya yang dibutuhkan kalau kita sebagai masyarakat yang belum memastikan mau pilih yang mana, yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan karakter bangsa kita seperti ini yang mana, Prof? Memang kalau kita lihat dari jejak-jejak pendapat, itu ada kerinduan masyarakat akan delivery tadi. Karena selama ini ya yang sekarang, yang 10 tahun, yang sekarang ini gitu, berjalan, ya itu kan dikritiknya adalah memang masih kurang memberikan delivery itu. Dan tidak ada yang meragukan yang sekarang itu konsepnya bagus, artikulasinya bagus, kemampuan orasinya juga bagus, cuma lemah dalam eksekusi. Dan mungkin juga yang orang banyak sangkakan ke pemerintahan sekarang, mungkin bukannya tidak bisa mengeksekusi, malah tidak mau, tidak punya keinginan. Ya, karena memang ada sesuatu yang membuat yang sekarang itu tidak mau. Dan orang bercuriga itu persoalannya terletak kepada terlalu banyaknya yang sekarang itu kakinya digeluti oleh kepentingan politik, tersandra oleh koalisi yang besar itu gitu loh. Jadi orang berpikir sekarang bagaimana sebenarnya kita mungkin tidak perlu juga gagasan besar gitu ya. Kalau misalnya bicara perencanaan gitu ya, itu kan sudah ada juga dirumuskan oleh
Bappenas dalam PJM itu kan. Ya. Jadi mungkin itu bisa menjadi guideline. Sekarang orang menentukan bagaimana ini bisa implemented gitu. Nah. Bagaimana ini bisa jalan. Ya. Nah, celah itu yang diambil oleh Jokowi JK kemarin. Terkait Dan menurut saya seharusnya debat tadi malam itu banyak yang bisa digali, dieksplorasi dengan mengkontraskan gagasan dan ide antara kedua pasangan. Termasuk juga mencurigai setiap pernyataan Nah. dan sekaligus statement yang baseless dari sisi fakta maupun data. yang Artinya terjadi malah banyak. saling mengiyakan loh. Persis. Nah, karena itu saya tadi malam men-tweet ya, Bina ya. Ini masih cerdas cermat. Masih Bukan seolah-olah debat. debat. Iya, Seolah-olah gitu ya. Tapi belum sepenuhnya debat. Pertarungan idenya tidak ada di dalam debat malam tadi itu tidak Dan ada. Karena formatnya memang Formatnya seperti itu. Format, Ya, oke. formatnya seolah-olah debat. Seolah-olah sebenarnya, kalau itu debat murni itu dasarnya adalah dilontarkan sebuah isu yang itu membiarkan kontras antara dua kandidat ini dan mereka akan saling beradu argumen. Nah, soal Gitu. tadi Prof. Hamdi sempat sebut soal tersandera kakinya oleh kepentingan partai politik. Itu ada juga jawaban dari kedua belah pihak. Ada, Nah, ya. Bung Burhan melihatnya bagaimana jawaban, meyakinkan atau tidak sih? Sebenarnya Jokowi lebih punya banyak amunisi untuk menembak lawannya, terutama Prabowo Hatta. Karena problem di Prabowo Hatta adalah masalah otentisitas ketika bicara soal negara yang tidak tersandera politik, Ya. tetapi faktualnya ada Ya. banyak partai Banyak di belakang partai. Prabowo Hatta. Sayangnya amunisi yang sedemikian empuk yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Jokowi itu kurang dimaksimalkan karena keterbatasan artikulasi. Jadi dan menurut saya kita nggak bisa berharap lebih ya dari seorang Jokowi. Jokowi ya itulah seorang Jokowi, dia seorang pendengar yang baik tapi bukan seorang melontar kata-kata yang canggih gitu ya. Tetapi buat saya kalau dia bisa memanfaatkan celah itu kan seperti umpan lambung sebenarnya yang tinggal ditendang jadi gol gitu ya. Ya. Tetapi pernyataan dirinya bahwa ya betul dia karena partainya lebih sedikit otomatis potensi tersanderanya lebih sedikit itu bagus ya. Tetapi menurut saya kurang untuk ditambahkan sehingga bisa mencetak gol dengan sangat brilian ke gawang lawan. Apalagi ada persoalan tentang pemerintahan bersih ke depan. Bersih, ya. Seharusnya itu bisa dimanfaatkan oleh Jokowi dengan memakai data faktual sekarang, dengan membandingkan koalisi dia dengan koalisi Prabowo Hatta yang kita lihat kemarin itu sudah tersandra kasus, kan ada kasus haji, ada Ya. kasus sapi di situ, Ya. ada kasus Lapindo di situ. Sebenarnya itu bahan empuk sebenarnya kalau Jokowi bisa memanfaatkan itu gitu loh. Tapi mungkin saya paham kemarin Jokowi Play safe dikritik aja. orang, dikritik juga oleh orang. Kenapa Pak Jokowi sekarang mulai suka menyerang? Padahal itu bukan watak dia. Jokowi selama ini dikenang sebagai orang yang sangat santun gitu. Kok tiba-tiba sekarang suka menyerang juga. Jadi itu Anda lihat yang berupaya waktu untuk dia tidak kampanye dilakukan. di Papua, Aha. dia menyindir kan, Aha. menyindir Prabowo, dia bilang ini tidak pernah turun ke masyarakat gitu loh. Nah itu. Jadi orang itu bilang, yang berupaya untuk tidak dilakukan iya, malam tadi oleh iya, mungkin Jokowi? itu. Saya menduga mungkin seperti itu Jokowi mencoba Bahkan mengerem. gitu JK loh. 2 kali menyatakan soal HAM yang menurut saya Ya. agak repetitif. Lebih baik jika kalau dia ingin menyerang, menyindir secara elegan, itu masuk pada poin tadi, Prof. Iya, Ya. pemerintahan bersih tadi. Soal pemerintahan bersih, gimana membangun pemerintahan bersih ketika ada banyak koalisi di belakang seorang capres dan koalisi ini tadi Ya. itu dari awal sudah Bermasalah. mengemukakan Ya. persoalan-persoalan seputar transaksi gitu Oke. ya. Dan memang tidak ada yang salah dalam politik, tapi ketika itu disampaikan dengan sangat terbuka, menurut saya ada sesuatu Sepertinya yang patut kita peluru yang curigai. dimanfaatkan, peluru yang begitu dimanfaatkan oleh kubu Jokowi JK adalah soal penegakan HAM itu, tapi tidak pada poin-poin yang lain kurang begitu dimanfaatkan. Kalau menurut saya penegakan HAM itu udah mulai agak tidak terlalu laku lagi sebagai Nah. peluru. Lebih mengena tadi yang peluru tadi tentang pemerintahan bersih itu, kubu Jokowi mengatakan bagaimana Anda mau menegakkan penegakan hukum pemerintahan bersih, sementara di koalisi Anda sendiri itu banyak masalah-masalah yang sudah terbukti gitu Oke, ya. ya. Itu harusnya menjadi peluru yang kuat. Ya, kita akan bahas lebih lanjut pemirsa. Salah satunya memang yang tadi sudah disebut soal penegakan HAM yang ternyata kemudian menuai juga respon dari audiens yang ada di tempat debat itu pada malam tadi. Kami akan membahasnya setelah jeda berikut ini pemirsa. Tetaplah bersama Bincang Pagi.
Ya, pemirsa, kita akan lihat cuplikan debat semalam ini yang memperbincangkan atau memperdebatkan soal penegakan hukum dan terkait dengan HAM. Ini Wapres Yusuf Kala bertanya kepada kubu Prabowo Hatta. Kita lihat. Tadi dalam awal pembicaraan ini, Pak Hatta mengungkapkan tentang visi misi yang saya kutip, melindungi rakyat dan berbagai bentuk diskriminasi, gangguan, dan ancaman serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Itu dari Bapak. Kedua, dari Pak Prabowo mengatakan, tiada pengikut yang salah, hanya pemimpin yang salah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Bapak ingin menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan menjaga hak asasi dipertahankan pada masa datang? Itu aja. Jadi saya mengerti Pak, arah Bapak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Saya tidak apa-apa, tetapi saya ada di sini, saya sebagai mantan prajurit telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selebihnya atasan yang menilai. Apakah saya kan arah Bapak kira-kira gitu, bahwa saya tidak bisa menjaga HAM karena saya pelanggar HAM. Kira-kira itu kan Bapak arahnya. Iya kan? Padahal Bapak tidak mengerti, justru kami ini di tempat-tempat yang susah, di mana-mana sering harus ambil tindakan untuk keselamatan rakyat Indonesia yang banyak. Ya, oke. Nah, bagaimana Prof? Langsung dikomentari satu dari bagaimana Prabowo menanggapinya, bahasa tubuhnya, pemilihan kata-katanya. Sebenarnya kalau kita lihat secara longitudinal ya, dari waktu ke waktu, ketika pertanyaan yang sama juga dilontarkan oleh para jurnalis, kita lihat sekarang sebenarnya relatif lebih cool sebenarnya. Dulu kan marah betul dia. Kalau kita lihat di wartawan yang menanyakan itu, dia emosional sekali gitu, dan marah betul gitu ya. Tapi walaupun saya lihat masih ada emosionalnya masih kelihatan begitu. Jadi dari nadanya, dari gesturnya memang kelihatan dia paling tidak nyaman begitu. Tapi dia berusaha mencoba mengatakan, oh, ya saya tahu kan begitu kan dia bilang kan. Sudah mengantisipasi pertanyaan itu. Seolah-olah dia mengatakan, oke, I'm fine, saya tahu kok gitu. Arahnya mau kemana katakan. Tapi setelah itu kita lihat nadanya juga meninggi begitu ya. Bahkan kalau misalnya Prabowo lebih rileks sedikit, sebenarnya Prabowo bisa melempar balik. Misalnya dengan menyatakan di antara pendukung Jokowi dengan Prabowo dengan JK juga masih ada deretan para jenderal yang punya masalah dengan masa lalu. Tetapi karena dia kurang rileks, betul dia lebih karena itu serangan terhadap dia jadi defensif dan kemudian menyalahkan atasan. Atasannya juga kita perlu tanya. Yang mana atasannya? Atasan yang mana? Kalau Wiranto jelas dia menyatakan dalam sebuah wawancara panjang di sebuah portal online, dia mengatakan Prabowo dipecat karena penculikan. Nah, atasannya apakah Wiranto atau Faisal Tanjung? Nah, ini yang harus digali ya. Kalau kita merujuk pada keputusan DKP, Dewan Kehormatan Perwira, clear di situ. Itu kesalahan ada di Prabowo. Melanggar karena melakukan tanpa perintah atasan. Tetapi kalau kita melihat surat keputusan Presiden, itu di situ diberhentikan dengan hormat. Jadi tidak match itu antara keputusan rekomendasi Dewan DKP dengan Kepres. Tapi poin saya tidak masuk ke situ. Saya masuk ke tadi malam, betul bahwa seorang Prabowo lebih prepare ya kalau misalnya ditanya masalah itu, tetapi masih tidak rileks, tidak nyaman. Jadi kalau antisipasi sudah, tapi tetap saja kontrol terhadap emosi itu masih kelewat. Masih belum terkontrol. Iya, belum. Saya memang agak jauh lebih bagus sebenarnya dibanding beberapa bulan yang sebelumnya gitu ya. Karena memang mungkin timnya juga mulai mengarahkan gitu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ke arah seperti itu, bagaimana harus menjawabnya begitu. Jadi tapi tetap memang itu serangan yang menohok terhadap jati dirinya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita melihat berikutnya ini ada masih ada debat-debat lain, masih ada 4 lagi ya. Baik itu berdua, maksudnya satu pasang atau hanya capresnya saja atau cawapresnya saja. Apa-apa yang harus dipersiapkan ini kalau mengevaluasi dari debat yang malam tadi? Gini, saya setuju sama Prof. Hamdi tadi. Secara psikologis ya, Prof. Hamdi tadi mengatakan
bahwa debat pertama itu lebih punya pengaruh lebih besar ketimbang debat berikutnya. Selain pertama terakhir ya. Dan tentu saja karena tadi malam menurut saya performa Jokowi lebih baik ketimbang Prabowo. Kalaupun toh Jokowi buruk di debat berikutnya, perhatian orang tidak sebesar di yang pertama tadi. Debat pertama. Nah karena itu untuk membaliknya Prabowo harus lebih persiapan. Jadi dia tidak boleh underestimate sama siapapun gitu ya. Dan pengakuan Prabowo tadi malam setelah debat dia merasa agak grogi, itu juga jangan dikatakan salah terbuka gitu. Itu seperti mengkonfirmasi atas ketidaksiapan dirinya. Jadi seperti membenarkan apa yang disinyalir orang bahwa seorang Prabowo tadi malam betul-betul minus persiapan. Jadi seharusnya pernyataan itu tidak disampaikan karena politically incorrect gitu ya. Dia mengatakan saya agak grogi. Itu kan artinya benar dong bahwa dirinya tidak persiapan. Kalau Prof. Hamdi melihat ini kan secara psikologis mungkin Jokowi lebih percaya diri karena banyak persiapan dan juga ada didukung dengan Yusuf Kala yang bisa mengartikulasikan dengan baik begitu ya. Nah, apakah ini secara psikologis akan berbeda ketika nanti debatnya sendiri-sendiri begitu, capres-capres sendiri, cawapres-cawapres sendiri? Iya, tentunya iya. Tapi saya kira tentunya Jokowi juga sudah mengantisipasi itu. Ya, kalau debat sendiri bagaimana, kalau debat berdua bagaimana gitu loh. Tapi memang semalam itu kita melihat mengkonfirmasikan kontras demi kontras antara dua pasang gitu. Misalnya saya mencatat juga ya semalam itu Jokowi selalu bicara bahasanya kami. Kami. Seolah-olah dia memang mengatakan kami dengan JK ini satu paket gitu ya. Dan juga sesuai dengan tertaipnya Jokowi adalah kita, itu kan inklusif ya, meraut. Prabowo selalu bicaranya saya. Dia lebih banyak menekankan saya. Karena itu porsi untuk Hatta jadi sedikit sekali untuk bicara gitu ya. Jadi mungkin ke depan menurut saya Pak Prabowo harusnya mencoba memposisikan juga bahwa Pak Hatta jangan posisikan hanya sekedar ban serep. Saya memberi catatan semalam kalau kita mencoba memberikan penilaian siapa pemenang debat semalam, ya, apakah presiden dan wakil presiden. Saya mengatakan yang menang itu semalam wakil presiden. Iya, JK lebih menang daripada Jokowi, Hatta Rajasa lebih menang daripada Prabowo. Gitu. Dan kontras yang lain adalah Jokowi JK menurut saya lebih banyak bicara dalam konteks kita sebut low konteks ya, bahasa yang mudah dipahami gitu ya. Sementara untuk Prabowo khususnya, kalau Pak Hatta sesekali dia pakai bahasa yang low konteks, Prabowo lebih high konteks, visi besar, jargonistik ya, bahkan beberapa kata yang dia sampaikan itu punya makna yang kuat, diksi yang kuat, tetapi terlalu jargonistik. Level implementasinya kurang dielaborasi. Jadi ini yang seharusnya diperbaiki oleh Prabowo ke depan. Dia dari sisi visinya saya kira baik. Penguasaan data statistiknya tadi malam nggak dikeluarkan oleh seorang Prabowo. Padahal Prabowo itu seorang pembaca statistik yang baik. Dia menguasai detail angka kelahiran per tahun, kemudian konsumsi protein, daging sapi, tahu betul dia. Tapi tadi malam nggak keluar sama sekali gitu. Dan mudah-mudahan itu menjadi catatan ya. Artinya berarti dari kubu Prabowo dan Hatta harus lebih ada low konteksnya, artinya dalam implementasi. Sementara dari Jokowi JK harus juga ditarik ke atas lagi visi yang lebih besar ya. Visi besarnya, sentuhan tentang janji masa depan. Menurut saya itu yang kurang. Karena itu masih ada satu kali putaran lagi yang berdua kan? Ya, ada satu lagi ya. Apa satu kali gitu. Oke, nah nanti kita akan bahas juga bagaimana kemudian dampak dari debat yang sudah ada semalam terhadap warga masyarakat. Apakah ini akan mempengaruhi nantinya elektabilitas dan juga preferensi masyarakat? Apakah sebegitu berpengaruhnya? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Saya lanjutkan kembali perbincangan pemirsa. Prof. Hamdi, apakah debat tadi malam akan begitu mempengaruhi psikologi para pemilih sehingga benar-benar memantapkan pilihannya atau malah tambah galau lagi nih? Enggak, ini memang debat ini akan sangat menentukan untuk undecided voter, orang-orang yang memang belum menentukan pilihan. Kalau orang sudah jauh-jauh hari menentukan pilihan pada salah satu kubu ya dengan berbagai macam alasan ya, yang intinya adalah kesukaan sebenarnya. Orang kalau sudah suka, sebenarnya semalam apapun yang dia lihat dan debat itu akan ditafsirkan berdasarkan kesukaannya, ya, jadi dan akan dibuat rasionalisasi kan masing-masing oleh kedua pihak.
Nah, orang-orang yang undecided voter itu orang-orang yang memang belum menentukan pilihan dan dia akan mencari referensi. Mungkin debat semalam bisa menjadi referensi gitu untuk meyakinkan dia, oh ini memang orang yang tepat kita mau pilih begitu kan. Dan selanjutnya memang sih ada beberapa debat lagi. Tapi saya mengatakan ke Burhan tadi, memang yang pertama itu paling kuat karena itu first impression dan juga priming effect-nya lebih kuat ya, lebih kuat. Biasanya orang melihat lagi yang terakhir nanti untuk mengkonfirmasi. Yang 2-3 di tengah-tengah itu mungkin bisa terlupakan. Nah, tapi kita lihat juga data-data survei yang dilakukan 2-3 bulan sebelumnya ini dan mendekat-dekati debat ini, beberapa yang saya baca, ternyata debat itu dianggap menentukan sebagai referensi yang utama oleh pemilih itu kurang lebih hanya 30%-an. 30%-an gitu. Survei kami terakhir di indikator ada 11% yang belum menentukan pilihan, undecided voters. Kemudian dari mereka yang sudah menentukan pilihan, 17%-nya masih bisa berubah. Jadi total ada sekitar 28%. Ya. Itu pun tidak seluruhnya para swing voters ini mendasarkan pilihan akhir, itu berdasarkan debat. Ada faktor lain, variabel lain yang harus kita hitung. Tapi setidaknya debat tadi malam itu bisa mengalihkan persoalan kita yang selama beberapa hari terakhir sebelum ini itu dibetot perhatiannya ke masalah kampanye hitam. Di debat tadi malam menaikkan kelas kita sebagai bangsa demokrat. Itu satu. Yang kedua yang saya kira harus untuk kita highlight, seharusnya untuk melihat efek debat itu ditanyakan metodologinya pada orang sebelum debat itu dimulai dan setelah debat kita telepon. Kalau misalnya respondennya yang punya HP. Nah, kita minggu depan ya di Metro TV akan melakukan gitu ya bekerjasama dengan indikator Prof. Jadi datanya berdasar dari responden exit poll yang punya telepon, baik telepon rumah maupun telepon HP. Memang tidak bisa mewakili seluruhnya, tapi minimal ada sekitar 80% yang punya HP dan telepon. Nanti kita ajak, kita telepon mereka sebelum debat dan setelah debat. Ini menarik terutama buat mereka yang menonton TV. Karena kalau di Amerika, antara pemirsa TV yang menonton debat dengan pendengar radio yang menyiarkan debat itu kadang-kala pemenangnya beda. Menurut pemirsa TV yang menonton debat, aspek penampilan penting. Karena itu tahun 60-an, seorang John Kennedy yang artikulat, yang fresh, yang tampan, meskipun dia substansinya kurang, dia menang menurut pemirsa TV. Jadi ada faktor-faktor lain juga, tidak hanya substansi omongan ya? Termasuk kalau dibandingkan waktu itu, buat pendengar radio, justru mendaulat seorang Nixon yang menang. Karena mereka nggak melihat penampilan, yang mereka dengar adalah substansi sama konsep. Nixon sebagai wakil petahana yang maju sebagai presiden dari Partai Republikan lebih menguasai persoalan itu. Jadi ada banyak variabel, tidak sekedar soal substansi, tapi juga soal penampilan. Dan yang paling penting tadi, kalau masing-masing orang sudah punya pilihan dan bersikap partisan, apapun pasti dianggap benar gitu ya. Dan karena itu yang salah pun dirasionalisasi untuk mengkonfirmasi apa yang sudah ditetapkan. Tapi paling tidak kedua belah pihak, kedua pasangan capres-cawapres ini harus juga punya strategi untuk memenangkan yang undecided tadi juga. Kenapa menurut saya gitu penting yang debat ini? Karena begini, mungkin pertarungan siapa yang akan memenangkan ini nanti mungkin gambaran saya, ramalan saya selisihnya akan tipis. Itu ditentukan oleh faktor undecided voter ini. Bisa nggak itu? Karena kalau yang sudah partisan itu kan sudah tidak bisa, susah digoyah. Susah digoyah gitu. Apapun yang terjadi dia tidak akan berubah. Nah, pertarungannya memang di undecided voter itu. Tinggal dibawa kemana nih undecided voter ini gitu kan ya. Kalau itu berhasil 10-15% itu dibawa ke kubu Jokowi, Jokowi menang. Kalau 15% itu dibawa ke kubu seluruhnya ke kubu Prabowo, Prabowo menang. Nah, itu yang sangat menentukan. Jadi bagaimana bisa mengunci para undecided voters ini dengan visi misi dan program yang jelas dan juga bisa menjawab pertanyaan masyarakat. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dalam Bincang Pagi kali ini, dan pemirsa, Bincang Pagi masih belum usai. Kami akan kembali lagi. Saya serahkan ke Elvita Khairani. Silakan Elvita. Ya, oke, baik. Terima kasih Kartika. Untuk perbincangan kita masih akan kembali lagi ke Kartika di segmen kita terakhir. Sebelumnya, sebelum kita menyampaikan, saya akan menyampaikan kembali sejumlah informasi untuk Anda pemirsa. Kita jeda dulu. Tetaplah bersama dengan kami.